Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Saifur Rahman. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran transformasi dalam pembangunan nasional pada mata kuliah Budaya Organisasi dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Novian Ekawati. Berikut adalah learning objective atau tujuan pembelajaran dari bahasan ini. Yang pertama yaitu menjelaskan apa itu transformasi dan kebudayaan, lalu menjelaskan hakikat pembangunan nasional, dan menjelaskan faktor yang mempengaruhi budaya organisasi, dan mendiagnosis budaya perusahaan. Transformasi. Apa itu transformasi? Menurut D'Arcy Thompson, transformasi adalah sebuah proses fenomena perubahan bentuk dalam keadaan yang berubah-ubah. Dengan demikian, transformasi dapat terjadi secara tak terbatas. Lalu ada kebudayaan menurut Koen-Djaraningrat, di mana kebudayaan merupakan sebagai sebuah sistem gagasan dan rasa, sebuah tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia yang di dalam kehidupannya yang bermasyarakat. Lalu ini adalah hakikat atau intisari dari pembangunan nasional untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk tujuan nasional. Tujuan yang pertama yaitu untuk pembangunan yang merata, kemudian pembangunan dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah, lalu adanya subjek dan objek pembangunan, dan serta adanya keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan kebulatan yang utuh. Faktor yang mempengaruhi perubahan budaya dalam organisasi. Yang pertama ada volatility atau volatilitás, di mana volatility ini merupakan kondisi situasi yang tidak dapat diprediksi, tidak stabil meskipun tidak rumit, dan informasi yang tersedia setelah peristiwa terungkap. Kemudian ada uncertainty atau ketidakpastian, kondisi di mana kurangnya informasi penting yang dapat ditindaklanjuti seperti waktu sebab akibat. Lalu yang ketiga ada complexity atau kompleksitas, di mana kondisi ini mengenai informasi yang sangat banyak, kemudian bagian dan hubungan yang saling berhubungan atau bergerak. Lalu ada ambiguity atau ambiguitas yang ditandai dengan kurangnya informasi dan responden membuat kemampuan untuk memprediksi dampak tindakan menjadi tantangan. Itu adalah keempat faktor yang mempengaruhi perubahan budaya dalam organisasi. Karena puncak atau volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Lalu ada mendiagnosis budaya perusahaan. Yang pertama ada adhocracy culture, di mana jika pada budaya perusahaan yang menuntut inovasi dan inisiatif serta menciptakan produk baru dan jasa untuk mengantisipasi kebutuhan di masa depan, itu menggambarkan bagaimana perilaku dari adhocracy culture, yang mana tugas utama manajemennya adalah mendukung dan mendorong terciptanya semangat entrepreneurship dan kreativitas. Kemudian yang kedua ada clan culture, yang merupakan budaya perusahaan yang memiliki karakter kekeluargaan, di mana terdapat lingkungan yang mengatur perusahaan dengan baik melalui teamwork, kemudian pengembangan SDM, serta memperlakukan konsumen sebagai rekanan. Nah, jika ada budaya dengan tipe seperti ini, maka ini disebut dengan budaya perusahaan clan culture, di mana tugas utama dari manajemennya ini adalah mengendalikan dan membina karyawan sehingga memudahkan mereka untuk berpartisipasi. Lalu yang ketiga ada hierarchy culture, yang merupakan budaya perusahaan yang ditandai dengan adanya bentuk perusahaan yang resmi dan terstruktur, di mana tugas utama manajemen pada hierarki kultur ini adalah memproduksi barang dan jasa secara efisien sehingga kesejahteraan dalam perusahaan tercapai. Kemudian yang terakhir adalah compete culture, adalah
budaya perusahaan yang memiliki asumsi budaya pasar yang tidak ramah, kompetitif, serta perilaku konsumen yang cenderung memiliki dan tertarik pada nilai-nilai, sehingga menempatkan organisasi pada bisnis yang selalu berusaha meningkatkan persaingan. Tugas utama pada competitive culture ini adalah mengendalikan organisasi untuk mencapai produktivitas, hasil, tujuan, serta keuntungan perusahaan. Jadi kesimpulannya, pembangunan nasional ini dapat terwujud jika adanya sebuah transformasi atau sebuah proses fenomena perubahan bentuk dalam keadaan yang berubah-ubah dan mengawasi berbagai perubahan yang terjadi dalam budaya organisasi melalui pendiagnosaan budaya dan menselaraskan tujuan yang sama di lingkup nasional. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.